Hari ini aku mau menceritakan cerita dari teman aku, dan dia tidak mau disebutkan namanya. Maaf ya, suaranya santai dan pelan karena ini memang sudah jam-jam tidur, jadi kita nggak bisa untuk suara tinggi atau suara yang seperti biasanya ngomong pada waktu-waktu siang atau waktu aktivitas, karena ini waktu-waktunya tidur, jadi saya bicaranya agak santai. Dan aku mau menceritakan kisah teman aku yang hingga saat ini belum berani untuk mengambil keputusan atau untuk mencintai seseorang. Mencintai. Ya, setelah saya mendengarkan ceritanya dia lumayan bikin sedih. Karena aku ini cowok, jadi mungkin gak nangis tapi berasa di hati. Kalau cewek mungkin dia sudah meneteskan air mata atau sudah ya merasakan kesedihan yang diceritakan. Karena ini ya lumayan, kalau saya dengar sih lumayan bikin nyesek sih. Ya namanya cinta juga tak bisa dipaksakan. Mencintai seseorang itu dari mata turun ke hati, jadi tidak disengaja. Ya beda halnya dengan orang-orang yang gampang mencintai. Nah, sedangkan teman saya ini susah sekali untuk mencintai seseorang, tapi sesekalinya dia mencintai, itu dia akan perjuangkan. Akan tetapi yang diperjuangkan juga nggak menginginkan. Jadi singkat cerita, teman saya ini bercerita dia itu mencintai seseorang yang jadi teman. Selama dia berjalan dengan temannya yang perempuan yang dia cintai ini, dia merasa nyaman. Demikian juga perempuan yang dicintainya ini, dia merasa nyaman dua-duanya. Akan tetapi si perempuan ini tidak mencintainya dengan alasan dia tidak mau kehilangan. Si perempuannya bilang dia tidak mau kehilangan, makanya dia itu tidak mau pacaran, tidak mau menjalani hubungan spesial, katanya. Ya jelas teman saya ini sedih banget, dan dia langsung mengatakan di dalam hati, apa ya, bisa, kenapa dia bilang begitu, sedangkan dia nyaman sama teman saya. Dan dia sebenarnya sedih banget, tapi dia pura-pura tersenyum karena dia pun juga takut kehilangan. Mungkin dengan perjuangan berikutnya bisa dia meluluhkan hatinya. Akan tetapi
sampai detik ini dia belum bisa menerima cinta siapapun karena sudah terlanjur sangat mencintai perempuan ini. Dia sulit sekali untuk menerima keadaannya dia, untuk menyukai teman sendiri. Dan kesedihan dia ini dia selalu pendam sampai saat ini, sampai dia menceritakan kepada saya entah bagaimana cara untuk melampiaskan rasa itu. Intinya sampai detik ini dia masih mengharapkan cinta yang tidak sama sekali mencintainya. Ya, sedih banget sih. Masih panjang sih ceritanya, karena saya juga bingung, karena juga saya masih merasakan banget mencintai seseorang, bertepuk sebelah tangan, tapi diberikan kayak semacam diberikan harapan, tetapi tidak ada, dengan alasan tidak mau merusak persahabatan karena takut kehilangan. Dan yang jelas di sini aku menyimpulkan ceritanya dia ini sakit banget lah pastinya. Ya, sedih banget. Mungkin yang gak dengerin langsung dari curhatan teman saya mungkin hanya kayak biasa aja mungkin, atau juga merasakan mungkin, saya gak tahu. Yang pastinya saya sangat merasakan sekali, karena sampai detik ini dia masih belum bisa menerima cinta orang lain. Dia pernah mencoba, tapi dia takut dia akan sama seperti teman perempuannya. Kenapa? Ya karena kalau dia tidak mencintai seseorang dan coba untuk melupakan yang dia sayangi ini dengan cara untuk mencari pasangan lain, sedangkan belum bisa melupakan orang yang temannya yang dia cintai ini, bagaimana? Dia ya itu yang dia takutkan. Makanya detik ini dia belum mempunyai pasangan atau belum berani untuk membuka hati. Sulit di posisi dia, sangat sulit. Karena saya pernah juga merasakan mencintai seseorang yang tidak mencintai kita, itu sangat sakit. Mungkin karena saya itu pernah merasakan itu ya, jadinya saya itu kayak tersentuh banget dengan keadaannya dia. Kembali lagi ke cerita teman saya tadi, dan detik ini dia tidak berani menaruh harapan, tidak berani membuka hati kepada orang lain, karena dia takut akan menyakiti perempuan juga, akan takut menyakiti sama seperti dia disakiti sama temannya sendiri. Sampai detik ini memang dia tidak berani karena takut menyakiti seseorang, karena dia tahu sakitnya diberikan harapan tetapi tidak ada, kosong. Mungkin ini yang dinamakan pelarian, atau memang dia tulus mau dia itu sebagai temannya, sedangkan teman saya ini dia mau menjadi kekasihnya karena dia takut kehilangan. Ya jelas dia akan takut kehilangan,
karena dia sangat mencintainya. Seandainya temannya yang perempuan ini tahu dia sangat mencintainya, takut kehilangan, mungkin dia gak bakalan ngomong seperti itu. Kenapa? Ya jelas, karena kalau hanya jadi teman dan dia punya laki-laki yang diharapkan atau kekasih yang diharapkan yang lain, belum tentu pasangannya dia nanti itu akan kasih berteman lagi seperti yang sekarang. Tidak mungkin, saya rasa seperti itu. Pasti batasannya banyak sekali, dan juga mungkin bisa jadi putus hubungan pertemanannya, hanya seperti sebagai teman biasa yang kayak itu hanya kenangan. Semua yang dia pernah lakukan, yang pernah dia itu korbankan, itu akan seperti sia-sia bagi dia, karena sia-sia bagi dia untuk memperjuangkan itu, untuk memperjuangkan dia seperti itu. Kalau perempuan ini tahu dia sangat takut kehilangan, mungkin kata-katanya berbeda. Saya yakin itu kata-katanya berbeda. Mungkin bisa dibilang seperti, maaf, mungkin aku tidak mencintaimu, aku hanya nyaman jadi teman, mungkin seperti itu bisa. Tapi kalau hanya bilang aku takut kehilangan, baiknya kita teman aja. Kalau kita teman selamanya, kalau kita jadi pasangan, bisa jadi kita putus dan kita tidak akan berteman lagi. Benar, itu benar sekali. Tapi apakah kamu tahu, ketika kamu sudah punya pasangan nanti, apakah pasangan kamu itu akan menerima laki-laki lain selain pasangan kamu ini? Itu makanya kalau dibilang bisa berteman seperti dulu, ya nggak mungkin lah. Kayaknya saya rasa ya susah banget lah. Mungkin bisa, mungkin ya, tapi harapannya tipis banget ya. Intinya itu yang dia takutkan, itu yang dia sedihkan, maksudnya itu yang disedihkan sama teman saya ini. Saya bingung sih mau sebut inisialnya juga. Jadi saya bisa bercerita seperti ini ya maklumin aja. Oke, kita lanjut. Dia takut kehilangan, takut dilupakan lah, seperti itu. Mungkin dilupakan enggak, intinya takut ditinggalkan. Ya jelas dia akan ditinggalkan kalau perempuan ini sudah punya pasangan nantinya. Pertemanan ya tinggal teman, sahabat ya tinggal sahabat, nggak akan bisa memiliki. Yang bisa memiliki itu adalah kekasihnya, entah siapa nanti itu jadi kekasihnya. Itu makanya saya bilang sedih banget kalau menurut saya mencintai orang yang tidak dicintainya, mencintai orang yang tidak bisa mencintainya. Dia hanya merasa nyaman ketika dia ada, tapi sebatas teman, bukan
karena cinta. Sebenarnya di sini tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Hanya saja mungkin kurang peka kalau menurut saya. Kalau teman saya ini mungkin baperan, terlalu bukan bucin ya, terlalu meyakinkan, itu terlalu yakin bahwa ini dia pas yang dia tunggu, ini yang dia harapkan. Tapi bukan, dia salah setelah rasa itu terlalu mendalam, semakin mendalam. Ini namanya soal perasaan, soal hati, tidak bisa diduga-duga. Tapi kalau menurut saya sih, jangan dulu menaruh harapan, menaruh rasa cinta yang penuh sebelum kamu mendapatkannya. Kalau ini hanya teman, kalau ini hanya kayak orang bilang tuh PHP ya, kayak ini cuma harapan atau ya kayak gitu deh pokoknya. Jadi itu untuk kisah teman saya itu. Dia susah sekali menerima orang lain karena dia itu takut untuk menyakiti orang lain, takut menyakiti seseorang seperti dia sakit, karena cintanya masih ada di temannya dia, cintanya masih di situ. Jadi saya katakan ya udah, karena ini sudah terlanjur mendalam, sekarang bagaimana caranya untuk mengubur dengan pelan. Tidak bisa mengubur satu kali, mungkin bisa orang lainnya, tapi kalau sudah orangnya kan macam-macam versinya ya. Kalau versinya seperti teman saya ini, kayaknya dia mungkin agak terlalu masih baperan mungkin ya. Jadi saran saya sih, dia itu mengubur dengan pelan aja, biarkan rasa itu ada dulu, dan jangan untuk menangkalnya karena itu akan menyiksa. Ibaratnya orang nggak mampu ya, nggak mampu terus memampukan dirinya, kan jadinya memaksa, nanti dia bakalan sakit banget, capek banget, dia akan stres gitu. Jadi saran saya, dia tetap kubur dengan pelan-pelan, biarkan rasa yang sedikit, rasa yang tersisa itu biarkan saja. Dan karena dia masih berhubungan jadi teman, ya tetap jangan cuek, tetap santai, dan mulai rasa itu dibuang, dan mulailah untuk melirik orang lain, tapi dengan mungkin bisa juga jadi teman, tapi jangan naruh lagi harapan. Bisa takutnya nanti sama nanti dengan temannya itu, takutnya dia juga nyamannya jadi teman aja, atau nyaman untuk bisa jadi kekasihnya, mungkin kita nggak tahu. Yang penting saran saya di situ adalah kubur dengan pelan, biarkan rasa itu dulu ada, dengan pelannya untuk membuang atau tutup dengan pelan-pelan. Jangan memaksakan ketika belum mampu supaya tidak stres. Biarkan itu menjadi penyemangat, tapi tidak menjadi harapan. Karena sudah terlalu dalam di dalam hatinya, jadi biarkan aja, tapi tutup dengan pelan-pelan, karena sudah terlalu dalam kalau menurut saya, sampai nggak bisa nerima orang lain. Yang namanya cinta nggak bisa dipaksakan, rasa tidak pernah bohong.
gitu orang bilang sih. Ya saran saya seperti itu. Dan buat orang-orang yang menganggap teman, kamu lihatlah sebelum kamu merasakan seperti teman saya ini, cintanya bertepuk sebelah tangan tapi nyaman, itu sangat-sangat membingungkan sebenarnya. Jadi kalau bisa kita lihat bagaimana responnya teman kita, dan apabila dia itu mengungkapkan rasa cintanya kepada kalian, ya, janganlah tolak. Kalau memang tidak suka, jangan tolak dengan kata-kata manis seperti tadi. Tidak mau kehilangan, kita jadi teman aja. Kalau kita jadi kekasih atau jadi apa, atau jadi pacar, nanti akan kita ada putus. Sedangkan kalau teman gak ada putus, kan itu sangat-sangat tidak etis bagi saya. Teman kalau sudah milik orang lain, nggak mungkin akan berteman seperti itu. Sedangkan teman itu harapnya kamu itu jadi kekasihnya supaya dimiliki sampai tua nanti, sampai akhir hayat mungkin, kan maksudnya seperti itu. Jadi ya kalau memang tidak suka, bilang aja kita nyaman jadi teman. Karena kalau cinta saya nggak bisa gitu aja. Kalau saran saya kan tuh, nggak cinta, bilang aja jujur, tapi dia tenang begitu. Kalaupun memang sudah, jangan sampai mendalam. Itulah cerita teman saya tadi. Maaf ya suaranya santai karena ini memang sudah jam tidur, jadi saya nggak bisa teriak. Itu ada suara motor satu. Kalau mungkin jam-jam aktivitas ini sudah dari tadi suara motor bolak-balik. Oke, sampai sini dulu podcast kita untuk malam ini untuk teman-teman semua. Jadi terima kasih banget sudah mau mendengarkan cerita saya, cerita teman saya, tapi saya sampaikan intinya seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Semoga kalian semangat terus, jangan lupa bahagia dan nikmatilah masa-masa kalian. Oke, mungkin sampai sini dulu podcast kita untuk malam hari ini. Semoga kita bertemu di lain waktu lagi. Dan tetap semangat. Jangan lupa tersenyum. Jangan lupa bahagia. Dan berterima kasihlah kepada dirimu sendiri karena kamu masih bisa bertahan sampai detik ini. Karena Tuhan mau kamu selalu bahagia. Oke, sampai ketemu lagi.